Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone? I hope you are in a good condition and don't forget to always stay at home and keep healthy ya. Tetap sehat, jaga kesehatannya juga. And right now you have an English lesson with me, Mr. Will. Oke. Pada pertemuan kali ini apa yang kita bahas? Alright. Right now we are going to discuss about telling time. Apa itu telling time? Oh ya, sorry, kita belum baca basmalah, guys. Oke, let's begin by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sorry ya. Right now we are going to discuss about telling time. So, apa itu telling time? Nanti langsung kita bahas bersama-sama. Dan ini kompetensi dasarnya agak panjang ya, silahkan dibaca sendiri. Kalau kecepatan, di pause aja videonya. Langsung saya next. Oke. Right now we are going to learn about how to tell the time and then how to tell the day, date, and month. But for this video, we just be focused on how to tell the time. Jadi kita cuma fokus ngebahas bagaimana caranya telling time ya, in English pastinya ya kan, menyebutkan waktu, membacakan waktu atau jam ya dalam bahasa Inggris. So gimana caranya ya? Nah, langsung aja. What do you say when somebody asks you what time is it? Oke, jadi ketika seseorang menanyakan dalam bahasa Inggris nih, what time is it? Jam berapa sekarang? Gimana kalian cara menjawabnya, ya kan? Kan kalian international people nih. Ketika kalian pergi ke London, ketemu native speaker dari London, orang asli Inggris ya, and then tiba-tiba dia datang dan tanya ke kalian, hey bro, what time is it? Gimana kalian jawabnya kalau nggak tahu caranya? So right now, we are going to discuss about it. Okay, everybody, without any further ado, let's check it out. Langsung kita bahas bareng-bareng. Oke, di samping kiri saya, oke, semoga benar ya. Samping kiri saya, kira atau kanan? Samping kiri saya udah ada jam gede nih. So, apa itu? Ini jam analog ya, karena ada jam digital dan juga analog. Ini jam analog. Akan kita bahas satu persatu. Alright. Ada dia menunjukkan angka 12 dan angka 6. Ketika jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti itu jamnya tepat, waktunya tepat. Maksudnya apa? Contoh, di jarum pendek ada di angka 10 dan jarum panjangnya di angka 12. Berarti itu jam 10 tepat, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu dia menggunakan istilah o'clock, ya. Jadi jam 10 tepat berarti 10 o'clock. Gitu ya. Ini agak cepet dikit karena nanti akan kita breakdown lebih detail lagi. Jadi ini hanya sekilas dulu, agak cepet nggak apa-apa ya. And then kalau jarum panjang menunjukkan di angka 6, itu dia kan setengah ya kalau dalam bahasa Indonesia. But in English ya, itu istilahnya menggunakan a half past. Jadi contoh jam setengah 11 ya kan, jam 10.30 berarti a half past 10, jam 11.30 atau jam seterusnya ya, pokoknya ketika dia di angka 6 itu kan setengah ya, jam 7.30 berarti a half past 7 gitu. Langsung next. Nah, di sebelah kanan ini itu berarti menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit ya kan. So, itu kita menggunakan past. Jadi ketika lebihnya itu 1 sampai 30 menit kita menggunakan past. Sama seperti yang tadi di bawah itu ada a half past gitu. Jadi pasangannya past. Semua yang di antara angka 1 sampai angka 6 itu pasangannya nanti past. Bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti akan kita breakdown lebih detail lagi. Kenapa bisa past gitu kan. And then ketika jarum panjang di angka 3 itu dalam bahasa Indonesia dia menunjukkan 1/4 ya kan. So kalau dalam bahasa Inggris istilahnya itu menggunakan kata a quarter past. Nah kan lagi-lagi kita menggunakan past karena yang di sebelah kanan mungkin ya, yang di sebelah kanan itu semuanya menggunakan past. And then langsung kita step ke yang bagian kiri nih. Oke. Kalau di bagian kiri, nah itu dia menggunakan to
ya kan? Kalau kanan tadi past, yang kiri kita menggunakan to. Nah, sama halnya ketika menunjukkan angka 9 nih jarum panjangnya, kita menggunakan istilah a quarter juga. Tapi bedanya apa? Kalau yang di angka 3 itu past, kalau di angka 9 itu to, karena dia di area to, ya kan? Dari angka 6 sampai ke angka 12, dari menit ke 31 sampai 59 kalau di jam digitalnya ya, itu dia menggunakan to, dan jamnya ditambah 1. Maksudnya apa sih? Nanti kita breakdown one by one. Langsung saja di atas saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam analog beserta digitalnya ya, biar jelas biar jelas itu menunjukkan jam berapa, khawatir salah paham ya kan. Langsung saja kita breakdown one by one. Yang pertama, what time is it? Ya kan, cara menanyakan waktu salah satunya itu what time is it? Jam berapa nih? Gitu kan. Jarum pendeknya di angka 4 dan panjangnya di angka 12. So itu jam 4 tepat in bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris cara bacanya gimana? Kita cek di rumus yang di pojok kanan kalian ya. Di pojok kanan kalian itu ada rumusnya. Ketika jarum panjangnya di angka 12 berarti menunjukkan berarti dia menggunakan o'clock. So tinggal dibaca jamnya 4, dan di angka 12-nya itu o'clock. So bahasa Inggrisnya jam 4 tepat itu 4 o'clock gitu. Kalau jam 5 tepat 5 o'clock. Jam 7 tepat 7 o'clock. Easy? Easy. Gampang banget. Langsung next everybody. What time is it? Nah, itu jam berapa sih? 4:15 ya kan? Jam 4 lebih 15 menit. So, cara bacanya bagaimana? Di rumusnya juga sudah ada. Ketika menunjukkan di angka 3 itu kita menggunakan a quarter past. Jadi a quarter past-nya langsung ditaruh di depan. A quarter past. Jamnya jam berapa? Jam 4. Bahasa Inggrisnya 4 itu 4. So, a quarter past 4. Gitu. Mana? Nah, a quarter past 4. Gitu aja. Gampang? Gampang sekali. Ya, langsung kita lanjut di jam berikutnya. Kalau kalian mungkin belum paham bisa diulangi lagi videonya ya. What time is it? Ini jam ketiga ya. Menunjukkan dalam bahasa Indonesia itu jam berapa? Jam setengah 5, atau kalau di analognya itu jam 4.30 gitu ya. It is 4:30 ya kan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gimana cara nyusunnya? Kita cek rumusnya. Ketika di angka 6 pas atau angka 30 itu kita menggunakan a half past. So ya sudah, a half pastnya langsung kita taruh. A half past, jamnya jam berapa? Jam 4. So langsung a half past 4. Nah, a half past 4. It is a half past 4. Jadi kalau ada nanya nih, what time is it? It is a half past 4. Sampai sini paham semoga ya. Alright, langsung we step to the next. Oke. What time is it? Nah, ini jam berapa nih? 4:45. 4:45 ya kan. Kalau dalam bahasa Indonesia jam 4:45, atau juga bisa dibaca jam 5 kurang 4 kurang berapa? Kurang seperempat ya. Nah, jam 5 kurang seperempat atau jam 5 kurang 15 menit gitu ya kan. So in English how to read it ya kan. Ketika cek rumusnya ya langsung ya. Ketika jarum panjang menunjukkan angka 9, kita menggunakan a quarter to ya kan, dan jamnya ditambah 1. Langsung a quarter-nya kita taruh a quarter to, jamnya jam berapa? Jam 4. 4 tambah 1 5 ya kan, 5. So a quarter to 5. Nah, bedanya itu, ingat, ketika kita menggunakan to, itu jamnya harus ditambah 1. Kenapa? Karena a quarter to 5, 15 menit atau seperempat menuju ke jam 5. Jadi to itu maksudnya menuju ke, atau kurang gitu ya. Jam 5 kurang gitu. Jam 5 kurang berapa? Kurang seperempat gitu. Atau seperempat jam lagi menuju ke jam 5. Makanya a quarter to 5. Bingung? Enggak. It's very easy everybody. Yang penting fokus. Oke. Next, langsung kita menuju ke 1, 2, 3, 4, 5. Menuju ke yang nomor 5 nih. What time is it? Ini agak susah nih.
gampang juga ya. Ini jam berapa? Kalau dalam bahasa Indonesia, it is jam berapa ya? Jam 2 lebih 5 menit, ya kan? Jam 2 lebih 5 menit, atau we can say 2-5 minutes, bisa juga sih ya. Tapi kita menggunakan rumus yang sesuai nih, sesuai aturan British. So, jam 2 lebih 5 menit, kita baca menitnya dulu. Ya, kita baca menitnya dulu. Menitnya berapa? 5. So, we can say 5 minutes. Nah, itu tempatnya di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, ya kan? Antara 1 sampai 30, ya kan? So, we use past. Jadi, 5 minutes, jangan lupa ditambahin minutes ya. Pokoknya selain a quarter, selain a half, itu kita semuanya ditambahin minutes. Jadi 5 minutes past 2. Tinggal tambahin jamnya. 5 minutes past, di sebelah kanan di rumusnya ada past, and then baca jamnya 2. So itu jam berapa? What time is it? It is 5 minutes past 2. Kenapa minitnya ada S? Karena lebih dari 1 ya. Jadi minitnya tanpa S itu hanya ketika lebih 1 menit. Contoh 0201 berarti a minute past 2. A minute tanpa S. Tapi ketika selain 1 menit itu pasti menggunakan S karena lebih dari 1. 5 minutes past 2. Sampai sini jelas? Jelas, it's very easy everybody. Dan next, what time is it? Jam 5.40. Agak susah nih. Ya, yang terakhir. Semoga paham juga. Jam 5.40 atau 5:40 minutes bisa. Aturan dalam Britishnya seperti apa? Karena kita menggunakan to, kita ambil sisanya dari angka 8 sampai angka 12. Itu masih sisa berapa menit? Ayo, berapa menit? Oke, di situ saya tulis sudah di slide-nya di samping saya. Samping sini ya. Samping sini. 20 menit, 20 minutes ya kan, dari angka 8 ke angka 12 itu sisanya berapa menit tuh? 20 menit. Jadi kita baca sisanya, bukan menit yang ada di situ. Menitnya kan 40, tapi kita ambil sisanya. 20 minutes ya kan? 20 minutes karena di sebelah kiri kita menggunakan to dan jamnya ditambah 1. So 20 minutes to 5 tambah 5 tambah 1, 6. Berarti 20 minutes to 6. 20 minutes to 6. Nah, jadi kenapa kita menggunakan to? Karena dia posisinya di sana. Lebih dari 30 kita menggunakan to. Dan kenapa 6? Karena ketika lebih dari 30, ketika menggunakan to, itu jamnya ditambah dengan 1. So, 20 minutes to 6. Selesai nih. Oke, easy? Very easy. Kalau bingung, diulangi lagi aja, diputar ulang aja videonya ya. Oke. What time do you get up? Ya kan? Ketutupan. I get up at 4 o'clock in the morning. Ya kan? I get up at 4 o'clock in the morning. Oke, saya tunjukin jamnya. 4 o'clock in the morning. In the morning, ya kan? Dalam bahasa Inggris, kalau kalian punya laptop, punya handphone, biasanya ada ya menunjukkan jamnya itu AM sama PM, ya kan? Kalau morning pagi, 4 o'clock in the morning, nulis jamnya seperti apa? Berarti 4.00 atau 0.00 ya. Menunjukkan pagi atau sorenya seperti apa, kita menggunakan AM or PM ya kan. Di situ ada AM karena pagi itu AM. Saya jelaskan. AM itu singkatan dari anti-meridium. So apa sih maksudnya itu? AM itu before noon, sebelum siang hari itu ya, sebelum siang, sebelum jam 12 tepat di siang hari, itu kita menggunakan AM, ya kan? Nah, di sini sudah saya tuliskan juga range kita menggunakan AM itu kapan? Dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang, ya. Bisa kita bulatkan saja, nggak apa-apa, dari jam 12 dari malam sampai siang, dari tengah malam sampai tengah
tengah siang ya. Dari malam sampai siang itu kita menggunakan AM, dan dari malam sampai siang itu kan melewatin pagi. Jadi pagi itu kita menggunakan AM juga. Begitu. Next, oke. I need to go to the bus station at a half past berapa ketutupan. Oke, saya baca aja di sini. Oke, at a half past 2 PM. Nah, PM jam 2.30 itu bisa jadi malam, bisa jadi siang, ya kan? Di atas ada tulisannya afternoon. Jadi biar menunjukkan kalau itu emang afternoon itu kan siang ya. Bisa menunjukkan itu siang itu seperti apa, kita gunakan PM. Oke, PM itu apa sih? Singkatan dari post meridian atau afternoon. Jadi dia dimulainya itu dari afternoon, dari siang gitu. Range waktunya kebalikannya dari AM, yaitu 12 siang sampai jam 11.59 malam gitu. Contoh kalian nih jam 5 sore, berarti kita menggunakan 5 o'clock PM. Kalau jam 5 pagi, 5 o'clock AM. Begitu. Oke, how to ask the time. Ini beberapa expression yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan waktu. Yang pertama ada what time is it? Ada juga can you tell me what time is it? Sorry, can you tell me what time it is? Nah, ini harus beda. Saya aja tadi salah baca ya, mohon maaf. Yang di atas itu what time is it? Yang di bawahnya can you tell me what time it is? Jadi jangan sampai sama ya, yang atas itu is it karena dia sendirian, what time is it. Nah, ketika dia di depannya ditambahin can you tell me, itu dibalik jadi belakangnya. Can you tell me what time it is? Ya, bisa kasih tahu nggak jam berapa sekarang gitu. Dan next, can you tell me the time please? Bisa kasih tahu jam sekarang gitu kan. Jam berapa sih gitu. Intinya dari ketiga expression itu artinya mirip. Tujuannya juga sama ya kan, menanyakan waktu. What time is it? Can you tell me what time it is? Dan can you tell me the time please? Ya kan, jawabannya juga sama ketika seorang menanyakan what time is it? It is 5 o'clock AM. Ayo, kalau AM berapa? Kalau AM berapa? Pagi atau sore? Ya, pagi, in the morning, ya kan. Terus can you tell me what time it is? Sure, it is a 10:30, ya kan. And then can you tell me the time please? It is 25 minutes to 9. Ini ayo, berapa 25 minutes to 9 itu berarti jam 8.35, ya enggak? Semoga benar. Oke. That's everyone. Itu how to ask the time. Itu beberapa expression yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan waktu. Langsung kita sudah masuk ke slide terakhir. And everyone, thank you very much. I hope you enjoy this video and you understand well about everything I tell you about the lesson in this video. Everybody, thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.